Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Kosyain, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06260825 Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP TPI Gedangan, kelas 8, materi moderat dalam beragama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Oke, sudah makan? Sehat. Sudah makan. Semangat ya? Sudah siap? Siap. Oke. Saya perhatikan terlebih dahulu. Sudah disapu ya? Hari ini siapa yang piket? Diego sama Rahel. Baik. Perlu kalian ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang cinta dengan kebersihan. Artinya kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari pakaian, dari lingkungan, terutama di kelas ini, di kelas 8. Baik anak-anak, selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita pada negara. Silakan dipimpin Jessica. Hadir teman-teman, apa? Enggak usah, enggak apa-apa. Silakan berdiri. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Sebagai pembiasaan kita di pagi hari, kita selalu rutin membaca surat apa? Surat Asy-Syams. Ayo bersama-sama kita membaca surat Asy-Syams 1 kali. Dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat idzin ba'asa ashqaha faqala lahu rasulullahi na'atallahi wa suqayaha buhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidamihim fasawwaha wala yakhafu dhabaha. Baik, saya akan mengecek kehadiran anak-anak hari ini, dan saya selalu memperingatkan bahwa atribut ini harus lengkap, ya. Aditya Hidayat, Agus Ramadhani, lihat Gus, bagus. Adit di mana kopiannya? Lupa. Ananda Amel tidak masuk. Isma Amalia Aziza tidak masuk. Yang nggak masuk 2 ya. Kurnia Salma hadir. Sinta Bella, Abrizam M Virgio hadir. Di mana kopiannya? Bawah. Jessica lengkap? Oke. Diego Adi kurang kopiannya ya. Oke. Rahela Ayu, oke. Iqbal, lihat Iqbal berdiri. Oh, itu di mana? Hilang. Oh. Segera beli ya supaya rajin. Oke.
Elvina, berdiri. Itu di mana duduknya? Hilang. Oke. Ada yang belum saya panggil? Oke. Berdiri. Fadil. Tinggal kopiah ya. Oke, silakan duduk. Jadi anak-anak, saya selalu mengingatkan bahwa atribut ini penting ya. Atribut itu sebagai apa? Sebagai identitas sekolah. Kalau pepatah Jawa bilang itu ajine raga saka busana. Artinya apa? Artinya atribut ini penting anak-anak. Ya, jangan sampai atribut ini dihilangkan atau sampai tidak memakai, karena sekolah itu punya aturan. Jadi itu ya. Sehat semua ya ini ya. Agus kelihatannya kok galau. Habis putus cinta kah? Oke anak-anak ya, hari ini kita nanti itu akan mempelajari di bab 6 moderat dalam beragama ya. Tentu dalam mempelajari Al-Quran itu harus paham terutama ilmu tajwid ya. Tahu ilmu tajwid? Siapa yang paham ilmu tajwid? Ayo, siapa yang paham ilmu tajwid? Ya, apa ilmu tajwid itu? Oh, cara membacakan benar. Anak yang bisa menambahkan apa tajwid itu? Apa tajwid itu? Ya. Kira-kira panjang pendek itu dalam ilmu tajwid apa tidak? Ya. Coba kita bayangkan. Hari ini kita belajar Al-Quran, kita tidak tahu panjang pendeknya. Gimana menurut kalian? Ayo. Ya kan? Misalnya, wayai panjang kita pendekkan, pendek kita panjangkan. Gimana? Salah nggak? Salah lah. Itu salah satunya itu adalah ilmu tajwid di situ. Nah, terus lagi lah. Dalam ilmu tajwid itu ada namanya hukum nun sukun dan mim sukun. Apa? Dan mim sukun. Nah, hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, kira-kira saya ingin tanya, nah, bagaimana jika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid? Nah, silakan berkomentar. Ya, ya. Salah semua oke. Yang lain? Nggak enak didengar. Yang lain? Apa? Salah semua. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu adalah wajib anak-anak ya. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah di bab 6 moderat dalam beragama. Nah, topik kita hari ini itu adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, sebelum ke materi inti, silakan kita ice breaking dulu, kita fokus dulu. Silakan berdiri semua. Kita harus fokus. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, merah, kuning. Wah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti saya akan menjelaskan bacaan hukum
nun sukun dan mim sukun. Ya. Di sini ada yang sudah khotam tajwid. Nah, oke. Yang khotam angkat tangan. Oke. Atau minimal pernah membaca hukum nun sukun dan mim sukun. Oke. Diego? Oke. Hukum nun sukun ada berapa, Diego? Ada 5. 1 2 3 4 5 idhar. Apa tadi? Ada berapa? 5. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5. Bagus, tepuk tangan untuk kedua anak kita. Nah, jadi yang akan kita bahas materi hari ini itu adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Tadi kalian sudah bagus sekali menjelaskan tentang bagaimana hukum nun sukun. Nah, jadi dalam ilmu tajwid hukum nun sukun itu ada berapa? 5. Sekarang ada yang tahu hukum mim sukun ada berapa? Angkat tangan. Ayo, yang laki-laki, perempuan boleh. Ya. Ada 3, apa saja? Idgham misli. Dua. Apa? Yang 3? Nah, jadi hukum mim sukun itu ada 3. Dalam ilmu tajwid, setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 5 hukumnya. 1 2 3 4 5 ikhfa hakiki. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu ya. Lah sedangkan setiap mim sukun ketika bertemu salah satu huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 3 hukumnya. 1 idgham misli, 2 3 oke. Nah, jadi bayangkan dalam nun sukun dan mim saja itu sudah banyak hukumnya, dan ini pun akan mempunyai karakter bacaan yang berbeda-beda. Nah, hari ini nanti silakan kalian mengamati video ya. Setelah mengamati video, silakan kalian berkomentar ya. Kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah 1, membaca surat Al-Baqarah ayat 2 143 dengan bacaan tartil. Nah, surat Al-Baqarah ayat 143 dengan tartil. Yang kedua,
menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Ketiga, mempraktekkan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Nah, jadi nanti kalian akan saya kasih asesmen diagnostik. Nah, per anak silakan diisi. Oh, tolong Afgan. Makasih ya. Oke. Oke. Silakan kalian isi asesmen diagnostik ini. Oke. Nggak pakai lama ya. Oke. Supaya saya tahu sejauh mana kalian mempelajari atau kalian tahu materi yang akan kita pelajari ini. Silakan diisi. Sudah? Sudah, oke, bagus. Enggak usah. Sinta Bella sudah? Pulpen. Diego? Oke, bagus. Oke. Sudah, bagus. Terima kasih. Saya akan mendiagnostik dari kalian semua. Oke. Kurang lancar. Kurang lancar. Oke, jadi setelah saya asesmen diagnostik, ini perlu saya klasifikasikan, terutama anak yang kurang bacaannya kurang, untuk bisa dengan anak yang sudah pandai Al-Quran. Nah, kamu bisa geser ke sini, Dea. Dea siapa? Sinta Bella, bisa geser. Iqbal, geser ke sini. Iqbal. Nah, ini saya klasifikasikan anak yang bacaannya sudah lancar, belum lancar, dan sudah baik. Nah, setelah kalian membaca video ini, ya kan, sudah didengarkan kan ya?
Nah, silakan berkomentar. Gimana tajwidnya? Apa? Salah semua, terutama apa? Panjang pendek, terus dengungnya kurang. Lah, bayangkan anak ya, membaca Al-Qur'an itu kalau tidak dengan tajwid, kata kalian tadi didengarkan saja gak enak, belepotan, ya kan? Nah, apalagi kalau kita tidak mau belajar. Nah, maka dari itu kita ini wajib harus bisa menguasai ilmu tajwid. Baik. Nah. Nah, tadi kita sudah bagaimana kita mengorientasi masalah. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak cara belajar tajwid dengan cepat itu seperti apa kira-kira? Ayo. Ya. Menurut kalian gimana? Gak bisa ya. Nah, cuman kita bisa belajar dimanapun, ya kan? Nah, dengan sekarang itu ada ruang virtual, AI, ada YouTube. Nah, terutama Pak Kos ini juga punya kemarin membuat video belajar bagaimana cara hukum mim sukun dan nun sukun. Nah, terus ketika baca tajwid nggak sesuai, dosa apa tidak? Dosa. Ini anak-anak ya, perlu kalian pahami. Membaca Al-Qur'an tidak boleh sembarangan, gak boleh ngawur. Dilihat panjang pendeknya, dilihat dengungnya kayak ini tadi, ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membagi kelompok. Nah, sekarang saya akan memberi kalian LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian bisa buka di halaman 144. Sudah dibuka semua ya? Ya, di bab 6 ya kan? Bagus. Nah, ini. Oke. Oke. Jadi dalam LKPD ini silakan kalian mengidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yakni kalian mengidentifikasi lafadz, terus hukum bacaan tajwidnya itu apa, terutama adalah hukum nun sukun dan mim, ya. Nah, silakan kalian identifikasi dari surat Al-Baqarah ayat 143. Nah. Ini identifikasi. Nah, ini Kak mim bertemu selain dan ba. Nah. Ya, ini bertemu ba. Apa ini bacaan apa? Tulis ini. Ya, gitu. Mim bertemu mim itu komisli. Ya, ini. Oke.
Ya. Apa? Enggak usah. Langsung tulis saja. Bawah lah ya. Oke. Garis bawah. Iya, bawah. Oke, sip, bagus. Ini enggak usah. Apa? Keterangannya enggak usah. Nah, mim bertemu selain dan ba. Nah, itu. Ini kan? Oke. Ayo, perhatikan ini apa? Oke, bagus. Ada yang kesulitan? Oke. Ayo, dicari hukum mim sukun tadi, ayo. Nah, kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba itu apa? Idhar syafawi. Dilihat ini. Mim bertemu selain dan ba ini apa? Bacaan apa? Ini kan ya? Ya. Ayo yang teliti anak-anak ya. Setiap nun sukun atau tanwin. Oke. Ayo setelah itu ada yang sudah selesai anak-anak? KLPD-nya? Kesulitan? Gimana? Dilihat setiap nun, diperhatikan itu.
nun sukun atau tanwin ya, bertemu ya, wau mim nun itu idgham fi gunnah. Tolei di sini tanwin bertemu wau, apa ini? Tanwin bertemu wau, apa? Idgham ya, karena tanwin bertemu wawu ini kan. Nah, tulis keterangannya. Oke, gimana Deko? Ini. Oke, bagus. Nun bertemu tak, oke, bagus sekali. Ya. Ini Pak, nun sukun bertemu ya. Mana? Oke. Apa itu Om? Oke, bagus. Gimana deh? Kunta, nun sukun bertemu tak apa tadi? Dilihat di sini. Telat. Nah, nun bertemu tak, dilihat. Nah, ini berarti bacaan apa? Tulis ya, ini kan. Oke. Afgan bingung. Cari Afgan. Nah, dari sini. Ini mim bertemu selain ba. Ini ayo apa? Ini sama kan? Bertemu selain ba. Bacaan apa? Bisa. Syafawi ditulis ini. Alaikum syahidah ditulis. Ini. Idhar syafawi ini loh, alaikum ini tulis ini alaikum syahidah ini.
Sudah Rahel. Oke, bagus. Sudah. Ya, dikasih nama. Ya, ya nggak apa-apa. Kita sebisanya ya, karena kemampuan kita berbeda. Sudah ya, oke. Sudah nggak apa-apa. Oke, sudah ya, Iqbal ya. Oke. Ayo, kumpulkan. Oke. Agus, sudah Agus. Ayo, sudah ya, bagus. Oke. Fadil. Oke. Nah. Diego, ini. Oke. Jangan lupa ditulis nama. Sudah. Itu. Nama Afgan. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian tadi kan sudah mengidentifikasi. Sekarang silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi hari ini kita memakai metode peer tutoring. Tadi setelah saya mengasesmen diagnostis, ternyata kemampuan kalian berbeda-beda, terutama bagaimana cara membaca dengan kaidah tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 143. Ini kan sudah kita bagikan ya, anak yang belum lancar, yang sudah lancar. Lah, sekarang silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, di sini yang sudah mahir itu ada Dea, kelompok 1. Di kelompok 2 itu ada Jessica. Di kelompok 3 ada Diego. Nah, di Dea, Jessica sama Diego ini akan menjadi tutor kepada teman-temannya untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama bacaan hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, setelah kita belajar bersama, nanti tiap kelompok maju satu persatu ya, perwakilan saja. Nanti silakan kalian nilai ya, kita belajar bersama. Silakan dibuka. Nah, Dea dibimbing teman-temannya ya. Ya. Nah, dibimbing. Ya, ini ya, coba temennya suruh baca. Lah, silakan kamu yang menyimak ya, dari Adit, Abrizam sama Afgan ya. Ya, ya, ini silakan Jessica dibimbing teman-temannya di surat Al-Baqarah ayat 143. Ini ya, dibimbing teman-temannya. Yang kurang bisa gantian disimak, kamu membimbing teman-temanmu jadi tutor. Dari Elvina dulu misalnya, ini kurang bacaannya, ini kurang jelas, ini harus berhenti. Nah, oke. Ya.
Wasatol Ditakuni Syuhada Alai Kalau nggak kuat boleh berhenti. Syuhada a'alan nas. Nah gitu. Syuhada. Gantian ya nanti ya. Wa ma ja'alnakum wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama ala akibai fa in yang keras ya. Kopiahnya ya. Gantian. Siapa yang sudah? Ya, Pak. Ayo silakan Iqbal. Ya. Gantian ya. Dea selaku tutor menyimak temannya bacaannya. Ayo Iqbal ya. Gak apa-apa. Ayo. Kalau nggak kuat boleh berhenti. Syuhada a'alan nas. Syuhada a'alan nasi wa yakuna rasul. Nggak boleh. Alaikum syahida ya gitu. Nah, boleh berhenti di tengah-tengah ayat. Sudah? Oke. Yang lain sudah dari tutor? Dari kelompok 1 sudah? Belum? Oke. Sudah? Oke. Syahid. Oke. Antar Gus. Akabirotan. Illa
Tahu. Oke, perhatikan anak ya, sudah ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di depan. Nah. Atau kalian buka itu surat Al-Baqarah, sudah? Ya. Sekarang nanti tiap kelompok perwakilan satu-satu untuk maju di depan untuk mendemonstrasikan bacaannya. Ya. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Oke, silakan maju di depan. Ya, dari Dea. Ya, berdiri di depan sini, silakan. Yang keras ya. Kaki bayi. Oke, kasih aplaus. Nah, silakan, jangan duduk dulu. Nah, silakan kalian beri komentar atau kalian apresiasi. Kira-kira apa bacaannya yang kurang? Oke. Sudah bagus? Sudah bagus ya? Oke, sudah bagus, luar biasa. Nah, perlu kalian perhatikan, yang kita bahas hari ini adalah nun, sukun, dan mim sukun dalam bacaannya. Jangan lupa, terutama bacaan dengungnya, ya. Oke, sudah bagus dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan. Siapa? Jessica ya. Aku tadi tutor. Yang lain silakan untuk menyimak bacaannya.
Oke, silakan kalian apresiasi atau mungkin bacaannya yang kurang kira-kira. Ya, gimana Iqbal? Oh, ya. Dari makhrajnya ya. Makhrajnya kurang. Yang lain silakan. Dari kelompok 3, dari kelompok 1 bagus. Sudah mengkoreksi, seharusnya gini ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu tidak hanya mendengarkan, tapi harus tahu panjang pendek dengungnya. Lah, jadi seperti itu ya. Nah, tadi si Iqbal sudah memberikan komentar, bacanya masih agak geremeng ya. Kita apresiasi sudah berani maju ya. Oke. Kelompok yang terakhir dari kelompok 3, Diego. Ya, di depan sini. Silakan yang lain menyimak ya bacaan nun sukun dan mim sukunnya terutama. Oke, silakan dari kelompok lain memberikan tanggapan dari bacaannya Diego ini. Silakan dari kelompok yang lain setelah mendemonstrasikan bacaannya. Ya, silakan dari kelompok 1. Ayo, ya nggak apa-apa. Ayo, yang lain silakan. Fadil mungkin, Adit, ayo silakan. Sudah bagus? Sudah bagus. Oke, jadi sudah bagus ya bacaannya Diego ya. Oke, silakan duduk Diego. Nah, setelah kita mendemonstrasikan dari perwakilan kelompok, nah, perlu saya sampaikan ada memang bacaan yang kurang tepat tadi. Nah, contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, terutama bacaan idgham bi gunnah tadi anak-anak ya. Nah, idgham bi gunnah tadi apa? Setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya, waw, mim nun, lah itu dibaca dengung. Ummatau, itu kurang ditekan lagi ya. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati Nah, ini bacaan apa? Nun sukun bertemu tak itu apa? Ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki itu gak boleh gak boleh, tapi harus mengambang lidahnya. Bersama bersama lagi jadi gak boleh tapi lidahnya agak diangkat sedikit. Nah, jadi seperti itu. Bacaan apa tadi? Ikhfa hakiki. Nah, itu. Wa in kanas lakabirotan illa alal ladzina hadallah. Wa in
Nun sukun bertemu kaf bacaan apa? Nun sukun bertemu kaf bacaan ikhfa hakiki. Ing nah, itu ya. Wa ing wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Tanwin bertemu ro bacaan apa anak? Idgham bila guna. Lah, idgham bila guna ini tidak boleh apa? Tidak boleh mendengung. Oke, sekarang kita merefleksikan pertemuan hari ini ya. Kira-kira setelah kita tadi membaca dan dan mengidentifikasi refleksi hari ini apa kira-kira? Misalnya dari kesulitan, kira-kira apa yang sulit anak-anak? Apa? Biasa ya. Kira-kira yang sulit itu adalah menempatkan bacaannya ya. Terutama ini. Lah, ini memang anak-anak bacaan nun sukun ini memang banyak ya. Nah, ini yang memang menjadi kesulitan kita untuk menjadi refleksi kita hari ini. Kadang-kadang kita itu kan menjadi keliru bacaannya. Contoh, antara iklab dengan ikhfa. Terus apalagi kira-kira kesulitan? Mengidentifikasinya tadi dari LKPD tadi apa? Apa kesulitannya? Ya apa? Ya, ada bacaan panjangnya, ya kan? Nah, itu kan belum kita pelajari, ya kan? Dalam tajwid itu kan bacaan mat. Nah, jadi kita yang saya fokuskan itu adalah hukum bacaan nun sukun dan mim sukun. Terus apa kira-kira yang mudah dari pertemuan kali ini? Nah. Apa yang mudah? Itu kombikuna ya. Nah, jadi sebenarnya gini anak-anak, dalam ilmu tajwid itu kalian harus tahu rumusnya. Nah, contoh misalnya idgham bi gunnah. Hurufnya apa saja? Yauman, ya, wawu, mim, nun. Yauman. Lah, idgham bil gunnah, lam ro, mek lurut tok. Lah. Terus setelah idgham bil gunnah ada iklab tambah satu kali. Bak saja. Nah, terus ada idhar halki. Idhar halki itu apa? Idhar halki itu adalah huruf tenggorokan. Halki itu artinya tenggorokan. Hurufnya ada 6. Idhar halki itu. Ya, ini ya. Ikhfa hakiki lah. Ikhfa hakiki ini ada berapa hurufnya? Ada 15. Ini yang mungkin menurut saya itu akan menjadi kesulitan anak-anak. Ya, kenapa? Karena ini cukup banyak. Huruf 15. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof. Lah, itu refleksi kita hari ini. Lah. Jadi rangkuman untuk hari ini kita akan menyimpulkan, jadi belajar nun sukun dan mim itu sebenarnya mudah, asal kita tahu caranya dan kita tahu rumusnya. Nah, seperti ini. Nah,
5 dan 3. Hukum nun sukun dan tanwin, kalau nun sukun ada berapa hukumnya? 5. Mim sukun ada 3. Nah, itu rumusnya. Nah, lalu minggu depan kita akan membahas mengenai moderasi beragama atau beragama secara moderat, anak-anak. Nah. Ya. Nah, minggu depan kita akan membahas isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Tadi kita sudah membahas mengenai bacaan hukum nun sukun dan mim sukun. Lalu kita sudah mempraktekkannya. Ya. Lalu kita salah satu anak menjadi tutor teman-temannya yang masih belum bisa. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai beragama secara moderat di pertemuan yang akan datang. Nah, dan selanjutnya paling tidak anak-anakku sekalian, kalian bisa belajar lagi, ya. Belajar mencicil bagaimana hukum nun sukun atau tanwin. Nah, tadi saya lihat beberapa anak memang kesulitan. Nah, mungkin refleksi hari ini itu mungkin yang belum di rumah belum ngaji itu harus apa? Harus ngaji di rumah. Dan jangan lupa, ya, kita tidak hanya ngaji saja. Tapi bagaimana kita paham bacaan nun sukun dan mim sukun. Nah, coba ada berapa hukum nun sukun? 5. Ada berapa hukum nun sukun? 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5. Ya, kalau saya itu saya urutkan anak-anak. Nah, kan ada kan yang mulai idhar dulu kan ya. Lah, kalau saya itu saya urutkan mulai idgham biguna bilaguna iklab idhar sama ikhfa hakiki. Nah, itu saya urutkan seperti itu. Walaupun di buku-buku kadang tidak, saya mencoba untuk membuat rumusan sendiri supaya gampang. Idgham biguna, idgham bilaguna, iklab idhar sama ikhfa. Jadi hukum nun sukun dan mim sukun, pertama hukum nun sukun dan mim sukun ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada berapa? 1, 2. Nah, tadi dalam PowerPoint sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana apa itu guna dan bagaimana idgham bila guna. Ada idgham bi guna, itu adalah setiap nun sukun bertemu ya, waw, mim, nun. Idgham bila guna bertemu lam, ro. Iklab bertemu ba. Idhar za, ha, ho, ain, oi, ha. Idgham bila guna iklab ba. Idhar hamzah, ha, ho, ain, goin, ha. Yang terakhir ikhfa hakiki ada 15. Ta, sa, jim, dal, za, shin, sod, dot, to, do, fa, kof,
kaf ada 15. Terus mim sukun ada idgham misli. Mim sukun bertemu mim. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Idhar syafawi mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nah, jadi itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita akan membahas isi kandungan Quran surat Al-Baqarah, yakni tentang bagaimana moderasi beragama. Nah, sekarang berdiri semua supaya tidak lelah. Kita ice breaking seperti awal tadi. Oke ya. Konsentrasi. Oke. Merah, kuning, biru. Lelah ternyata ya. Oke, merah, kuning, merah, hijau, merah, kuning, merah, kuning. Sekali lagi, fokus supaya kita tidak lelah. Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk, silakan duduk. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dengan bacaan suratul Asri dan doa kafaratul majlis. Silakan Jessica dipimpin selaku ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.